Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sendiri atas nama Selvi Melinda dan rekan saya atas nama Ainul Qulub Syam. Kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai klasifikasi dan pengelompokan Kamins. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu algoritma Kamins. Kamins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Contohnya, misalkan kita memiliki sampel data dalam tabel seperti berikut ini. Ada 6 buah data yang akan kita kelompokkan menjadi 2 klaster. Dapat kita sebut saja K1 dan K2. Contoh kelompok data untuk menghitung Kamins yaitu sebagai berikut. Ada 6 sampel data yang kita gunakan. Ada X dan Y, dan kita akan menentukan kelompok atau klasternya. Perhitungan pertama, kita mulai menghitung keteroid pertama. Kita akan menentukan jarak dari data 1 ke data 1, data 1 ke data 2, data 2 ke data 1, dan data 2 ke data 2. Klaster 1, X dan Y sama dengan akar 100 dikurang 100 kuadrat ditambah 50 dikurang 50 kuadrat sama dengan 0 jika jarak klaster 1 ke klaster 1. Selanjutnya, jarak dari klaster 2 ke klaster 1 40,60 dan 100,50 sama dengan akar 40 dikurang 100 berpangkat 2 ditambah 60 dikurang 50 berpangkat 2 sama dengan akar 60 berpangkat 2 ditambah 10 berpangkat 2 sama dengan akar 3700 sama dengan 60,83. Selanjutnya, jarak dari klaster 1 ke klaster 2, yaitu di mana X adalah 100 dan Y adalah 50, sedangkan klaster 2 X-nya 40 dan Y-nya 60, sama dengan akar 100 dikurang 40 kuadrat ditambah 50 dikurang 60 kuadrat sama dengan akar 3700 sama dengan 60,83. Selanjutnya, jarak klaster 2 ke klaster 2, di mana X adalah 40 dan Y adalah 60. Di akar 40 dikurang 40 berpangkat 2 ditambah 60 dikurang 60 berpangkat 2 adalah 0. Pada bagian yang akan diberikan garis merah adalah data dan perhitungan, sedangkan yang diberikan garis biru adalah hasil yang akan kita masukkan ke dalam tabel untuk menentukan data tersebut akan masuk ke dalam klaster K1 atau K2. Sehingga kita dapatkan hasil seperti tabel berikut ini. Dari tabel di atas, kita lihat jarak minimum dari data 1 ke data 1 adalah 0 dan jarak minimum dari data 2 ke data 2 yaitu 0. Sehingga yang menjadi keteroid K1 adalah data 1 dan data 2 menjadi keteroid K2. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan kedua untuk data ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ainul Qulub Syam. Nah, untuk perhitungan kedua, setelah mendapatkan sentroid, kita beralih ke data ketiga yaitu 30,70. Nah, kita mulai hitung jarak data ketiga terhadap sentroid 1 dan sentroid 2 sehingga hasilnya nanti kita mengetahui data ketiga akan masuk ke klaster K1 atau K2. Nah, ini adalah perhitungannya, mungkin teman-teman bisa lihat di slide. Garis hijau itu sebagai sentroid, sedangkan untuk garis merah sebagai dataset dan garis biru sebagai hasil. Nah, sebenarnya perhitungan itu X kurang A pangkat 2 dan Y kurang B pangkat 2 dapat dibolak-balik menjadi A kurang X pangkat 2 dan B kurang Y pangkat 2 karena hasilnya pasti positif sahabat dikuadratkan. Semuanya dihitung dengan Euclidean distance dan hasilnya kita masukkan dalam tabel berikut.
Nah, hasil perhitungannya dia menunjukkan kelompok klasternya itu kedua gitu. Dilihat dari jarak minimum, data terhadap sentroid data ketiga lebih dekat K2 dengan nilai 14,14. Selanjutnya kita mengupdate nilai sentroid karena data masuk ke K2, maka sentroid K2 diupdate dengan cara X sentroid baru sama dengan X K2 ditambah X data ketiga per 2. Untuk Y sentroid baru, Y sama dengan Y K2 ditambah Y data ketiga per 2. Nah, sehingga sentroid yang baru kita dapatkan pada garis merah adalah persamaan perhitungannya dan pada kotak merah adalah hasilnya. Nah, mungkin kita melihat di klasternya itu di K2 X-nya bernilai 35, Y-nya sama dengan 65. Nah, selanjutnya perhitungan ketiga. Berlanjut ke data keempat yaitu 90,10. Kita mulai menghitung jarak antar dataset dan sentroid K1 sama seperti langkah di perhitungan kedua, dan berikut adalah perhitungannya. Nah, kemudian kita hitung jarak antar dataset dan sentroid K2. Perlu diingat karena K2 telah diupdate. Jadi kita harus menggunakan nilai sentroid K2 yang baru yaitu 35,65. Hal ini juga berpengaruh apabila sentroid K1 diupdate. Berikut ini adalah perhitungannya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di slide itu hasil perhitungan yang kami dapati. Dari kedua perhitungan jarak dataset ke K1 dan K2 didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini menunjukkan bahwa kelas Euclidean distance-nya di klaster 1 41,23. Nah, di sini klaster kedua 77,78, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa klaster 1 yang paling cocok untuk di sini. Dari hasil di atas, kita mendapatkan jika dataset keempat masuk ke dalam klaster 1. Jadi seperti langkah sebelumnya, kita update kembali sentroid K1 dengan dataset ketiga. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di slide. Jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Klaster K1-nya mendapatkan 95,30, klaster K2 35,65. Nah, perhitungan selanjutnya untuk dataset kelima dan keenam mengikuti langkah-langkah yang telah kita lakukan pada dataset ketiga dan keempat. Yang perlu diperhatikan adalah menggunakan sentroid yang telah diupdate dan juga melakukan update sentroid yang baru. Nah, dari hasil perhitungan kami hingga dataset ke-6 didapatkan hasil seperti tabel yang berada pada slide. Nah, teman-teman lihat sampel datanya gitu 1 sampai 6. Nah, itu mungkin di garis biru hasil akhir perhitungan dari Kamins. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada teman diskusi saya. Baik, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.